Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada jam ini. Juga ibu-ibu yang bersama dengan kita di tempat ini untuk beribadah. Kita hari ini akan melanjutkan eksposisi kitab Bilangan dengan tema Kristus dan pengembaraan padang gurun. Subtemanya adalah Kristus dan keserakahan Israel. Subtemanya adalah Kristus dan keserakahan Israel. Bagaimana di tengah-tengah pemeliharaan, penyertaan Allah, terutama Kristus yang menjadi tipologi daripada tiang awan, tiang api yang minggu lalu kita renungkan, Israel bertindak melawan Tuhan. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk anugerah Allah di sorga yang sudah menyertai kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tuhan yang terus memberikan kepada kami segala kebutuhan hidup kami, baik secara spiritual maupun secara fisik. Kami bersyukur karena Tuhan Allah adalah Allah yang menyertai dan memberikan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Walaupun kadang-kadang kami sebagai manusia, di dalam keberdosaan kami tidak memandangnya. Karena itu kami berdoa melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah jiwa kami diajarkan untuk memandang kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Dan tidak meragukan akan kemahakuasaan Allah dalam mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu ke depan di dalam penyertaan dan pemeliharaan serta pimpinan Allah Roh Kudus semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik, mari kita membaca kitab Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35, tetapi saya hanya membacakan beberapa ayatnya saja. Bilangan 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-35, saya baca bagi kita sekalian beberapa ayatnya saja. Demikian firman Tuhan. Api Tuhan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, untuk menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu kemudian kita lihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Lalu ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus.
Dari Kibrotaawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu kisah mengenai perjalanan bangsa Israel di pengembaraan padang gurun yang menyatakan bagaimana mereka menolak Allah di tengah-tengah kehadiran Dia yang begitu eksklusif bagi bangsa Israel. Nah, mari kita mulai melihat ada 3 peristiwa yang terjadi atau dicatat di dalam pasal 11 ini, tetapi saya hanya membahas 2 peristiwa terkait dengan keserakahan Israel. Yang pertama itu mengenai api Tuhan di Tabera, dan kemudian mengenai bagaimana Allah menghukum mereka di Kibrotaawa. Yang pertama mari kita lihat api Tuhan di Tabera. Saudara, di dalam konteks ini kita harus ingat bahwa konteks pasal 11 tidak dilepaskan daripada pasal 9 dan pasal 10 mengenai mereka yang bergerak dari Gunung Sinai menuju ke Kanaan dengan melewati tempat-tempat persinggahan, dan Allah sendiri berada di tengah-tengah mereka. Allah memelihara mereka, Allah mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, makanan dan minuman mereka baik bagi manusia maupun bagi ternak. Dan kemudian Allah langsung memimpin mereka berjalan, dan Allah sendiri yang menunjukkan bagi mereka di manakah tempat mereka akan berhenti atau mereka akan berkemah. Jadi ini adalah perjalanan dari Gunung Sinai menuju ke Kanaan, dan perjalanan itu baru saja memakan waktu 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan dari Gunung Sinai. Nah, di dalam konteks inilah Israel itu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi Israel bukan melakukan dosa di luar daripada anugerah Allah, tetapi mereka sedang melakukan dosa di dalam kelimpahan anugerah dan penyertaan serta pemeliharaan Allah. Nah, mari kita mulai melihat di dalam pasal 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara perhatikan di situ, pada suatu kali, yaitu di mana? Di wilayah Tabera itu tempat perhentian mereka atau tempat persinggahan mereka tepat 3 hari setelah perjalanan jauhnya dari Gunung Sinai. Mereka melakukan dosa yang tersembunyi. Kenapa disebutkan sebagai dosa yang tersembunyi? Matthew Henry mengatakan bahwa karena dosa tersebut belum meletus. Belum meletus secara terang-terangan, terbuka ya. Pemberontakan itu belum secara terang-terangan atau terbuka dinyatakan. Itu baru sungut-sungut yang terjadi di antara segelintir orang yang ada di dalam bangsa tersebut ya, di dalam bangsa Israel. Mereka diam-diam, mereka bersungut-sungut. Kata sungut-sungut, saudara, dalam bahasa Ibrani itu berarti komplain, mengeluh, saudara. Yang memiliki arti sesungguhnya berarti tidak puas. Ada ketidakpuasan yang secara sembunyi-sembunyi Israel simpan di dalam jiwa mereka. Tidak puas. Dan ketidakpuasan itu menghasilkan kemarahan dan pemberontakan kepada Allah yang berakar kepada ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti atau esensi daripada sungut-sungut itu apa, saudara? Ketidakpercayaan kepada Allah. Ketidakpercayaan yang menghasilkan ketidakpuasan dan kemarahan serta pemberontakan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa dosa yang terutama itu bukan soal saudara mencuri, saudara berzina, saudara berbohong dan hal yang lain secara eksternal. Tetapi dosa yang terutama itu secara internal di dalam diri saudara, yaitu tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah. Dosa ini menjadi mata air daripada dosa-dosa yang lain. Dosa ini menjadi sumber daripada dosa-dosa yang lain. Yaitu apa? Ketidakpuasan, marah, berontak kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ada ketidakpuasan, Matthew Henry mengatakan, di situ pasti ada pertengkaran. Di mana ada ketidakpuasan, di situ pasti ada pertengkaran. Apapun itu, saudara, apapun itu, bahkan di tengah-tengah kelimpahan anugerah Allah. Saudara, apa yang menjadi sungut-sungut pokok daripada sungut-sungut mereka? Nasib buruk. Nasib buruk, saudara. Istilah daripada nasib buruk dalam bahasa Ibrani berarti evil. Evil, saudara. Saudara, ini adalah sebuah tuduhan, sebuah dakwaan, saudara. Israel kepada Allah di tengah-tengah kelimpahan anugerah dan providensia Allah. Mereka berani berkata, nasib buruk yang kami alami. Sesuatu yang jahat yang datang dari siapa? Dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya melihat kembali ke dalam pasal 9 dan pasal 10, yang tadi saya bicarakan mengenai konteks ini, saudara, maka sesungguhnya tidak ada alasan spesifik apapun yang dapat dijadikan alasan bahwa Israel sedang bernasib buruk. Justru keadaan mereka adalah keadaan yang sangat-sangat menguntungkan secara lahiriah. Saudara lihat secara fisik, tiang awan, tiang api memimpin mereka.
Secara fisik, makanan minuman dipelihara oleh Tuhan. Secara fisik, mereka diberikan tempat perteduhan, tempat persinggahan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh pergerakan Israel dipimpin oleh Allah. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi Israel untuk mengatakan bahwa mereka berada dalam nasib yang buruk. Mereka berada di dalam kondisi yang jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan umumnya yang menjadi latar belakang kenapa mereka mengatakan kami bernasib buruk, kami menerima apa yang jahat daripada Allah, yaitu tadi sungut-sungut itu, tidak puas, marah, memberontak kepada Allah, kepada kepemimpinan Allah dan pemeliharaannya atas umat Allah yang begitu amat jelas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para penafsir mencoba menjelaskan kira-kira apa yang ada dalam pikiran bangsa Israel pada saat itu yang membuat mereka tidak puas, mereka marah dan mereka memberontak kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kemungkinan besar menjadi pemikiran daripada Israel pada waktu itu, karena itu mereka bersungut-sungut. Yang pertama misalnya, mereka menganggap Allah itu memimpin mereka bukannya memperingan perjalanan mereka, tetapi mempersulit perjalanan mereka. Mereka ada yang siap untuk berangkat dari Gunung Sinai, ada yang tidak siap berangkat dari Gunung Sinai. Saudara, bagi mereka yang siap berangkat dari Gunung Sinai, mereka akan siap sedia menghadapi segala kesukaran yang di depan. Tetapi bagi mereka yang tidak siap, mereka menganggap ini sesuatu hal yang sangat-sangat mempersulit. Kenapa saudara? Sudah cukup nyaman tinggal di bawah kaki Gunung Sinai. Mereka tinggal cukup lama di sana. Ada 1 tahun lebih mereka ada di bawah kaki Gunung Sinai. Dan sekarang Allah harus berangkat dan membawa mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Sangat-sangat tidak nyaman. Saudara perhatikan, meninggalkan kenyamanan. Itu sesuatu yang mempersulit. Mempersulit saudara. Sangat tidak enak meninggalkan kenyamanan yang sudah lama saya nikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menjadikan mereka menganggap Allah mempersulit perjalanan mereka. Tetapi sebaliknya ada orang yang menganggap bahwa perjalanan 3 hari ini masih kurang cepat. Masih kurang cepat, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Sehingga di belakang itu semua, poin yang ketiga, mereka meragukan mengenai ketepatan waktu Tuhan dalam memimpin mereka untuk berjalan dan berkemah. Ketepatan waktu Tuhan. Minggu lalu saya katakan bahwa sinkron kepada kehendak Allah, kepada ketepatan waktu Tuhan. Allah begitu presisi di dalam waktunya, sehingga dalam perjalanan 3 hari dan kemudian singgah pun, itu adalah bagian daripada perencanaan Allah yang tepat waktu. Tetapi saudara, sekali lagi, mereka meragukan ketepatan waktu Allah dalam berjalan dan berkemah, yang memimpin mereka di dalam kelimpahan anugerahnya. Dan hal yang kedua yang mereka juga pikirkan kemungkinan pada waktu itu adalah cuaca yang sangat ekstrim di padang gurun. Pada siang hari sangat-sangat panas dan pada malam hari begitu amat dingin. Tetapi mereka lupa bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api, sehingga mereka tidak perlu mengeluh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sebenarnya tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa kami bernasib buruk. Semua kata-kata ini adalah ungkapan dari apa? Ketidakpuasan, dosa yang ada dalam jiwa manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry mengatakan di dalam Ulangan 8 ayat 4, bagaimana gambaran yang disampaikan oleh Musa tentang pemeliharaan Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan Israel dalam pengembaraan. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 4. Di situ dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Kaki enggak bengkak saudara ya. Jalan jauh saudara. Jalan jauh secara medis mengakibatkan hal-hal yang merusakkan. Khususnya juga kaki saudara. Kaki itu bisa jadi bengkak saudara. Tapi Alkitab berkata dalam Ulangan 8 ayat 4 apa? Kakimu saja enggak bengkak saudara. Pakaian Tuhan pelihara, badanmu, tubuhmu sendiri pun Tuhan pelihara. Tidak ada bengkak di kakimu saudara. Dengan demikian saudara, pemeliharaan Allah atas Israel begitu hati-hati. Begitu hati-hati. Dia jagai Israel seperti biji matanya. Seluruh perkemahan Israel dijaganya saudara. Allah berjaga-jaga, Allah tidak pernah tertidur. Sekalipun Israel tertidur, tetapi Allah tidak pernah tertidur saudara. Rahmat, kemurahan Allah dan providensia Dia yang menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan Israel begitu lengkap. Tetapi di tengah-tengah keadaan demikian saudara, pun Israel tidak puas. Israel tidak puas. Israel masih mengeluh. Hatinya masih gusar kepada Tuhan dan membangkitkan pertengkaran dengan Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini bukanlah suatu karakteristik daripada Israel saja, tetapi Israel adalah gambaran daripada kita umat Allah yang hidup di dalam dunia ini. Kita mendapatkan begitu banyak kelimpahan daripada Allah, tetapi seringkali kelimpahan itu tidak pernah kita syukuri. Yang ada adalah kita selalu mencari celah untuk menghina dan tidak mengucap syukur kepada berkat Tuhan. Itu yang terjadi. Dosa di dalam diri daripada Israel. Dosa di dalam diri daripada Israel. Karena itu saudara, ini membangkitkan murka Allah. Saudara, kalimat di dalam ayat 1 pasal 11 dikatakan bahwa Tuhan mendengarnya. Tuhan mendengarnya, saudara. Kalimat Tuhan mendengarkan, saudara, ini berarti mengimplikasikan tentang karakter Allah yang maha tahu. Dia mengetahui segala sesuatu, bahkan apa yang tersembunyi yang tidak terbuka. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, misalnya 2 Samuel 12 ayat 12. Teguran Nabi Nathan kepada Daud ketika Daud berzina dengan Batseba secara diam-diam. Tuhan berkata, engkau melakukannya dengan tersembunyi, maka aku akan menghukum engkau secara terbuka terang-terangan di hadapan bangsa Israel. Saudara perhatikan dalam Mazmur dan juga pengkhotbah. Di situ dikatakan bahwa Allah melihat yang tersembunyi. Segala sesuatu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar. Sekalipun apa? Musa tidak mendengar. Saya ulangi kalimat ini, saudara, di dalam ayat yang kedua. Lalu berteriaklah mereka kepada Musa. Implikasinya apa? Musa tidak tahu akan sungut-sungut mereka. Tetapi Allah yang menyelidiki hati manusia, dia tahu apa yang menjadi kendala utama, dosa utama dalam jiwa manusia itu. Dia selidiki dan ternyata di dalamnya adalah dosa sungut-sungut. Siapakah yang menjadi objek persungutan Israel? Siapakah yang menjadi objek persungutan Israel? Kalimat ini, saudara, bangkitlah murkanya. Saudara, itu berarti objek daripada persungutan Israel adalah Allah itu sendiri, Yahweh, Tuhan. Saudara, kata Yahweh, saudara, adalah nama bagi Allah Tritunggal yang mengacu kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus Kristus di dalam perjanjian yang baru menunjukkan bahwa aku adalah Yahweh. Aku adalah aku. Aku adalah roti hidup. Aku adalah pintu itu. Dan semuanya Yesus kenakan akulah, 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 mengacu kepada Yahweh. Dengan demikian, saudara, kata Yahweh yang menjadi objek daripada pemberontakan atau persungutan Israel mengacu kepada Allah Tritunggal. Yang memimpin Israel bukan hanya Allah Anak, bukan hanya Allah Roh Kudus, tetapi juga Allah Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memimpin langsung Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa bayangkan di hadapan hadirat Allah langsung, Coram Deo, langsung, saudara. Mereka berani-beraninya menentang Tuhan, saudara. Berani melawan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kekurang ajaran yang melampaui daripada kekurang ajaran daripada Israel. Di hadapan hadirat Allah yang langsung, mereka langsung melawan Tuhan. Di tengah-tengah anugerah Allah yang melimpah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan bangkit dengan apinya. Api, saudara, api di dalam perjanjian lama, saudara. Sebagaimana kita sudah renungkan di dalam tiang awan, tiang api minggu yang lalu. Adalah simbol daripada kehadiran Allah. Tetapi ada dua macam perbedaan ketika api itu muncul. Api itu muncul untuk menyatakan kasih dan penyertaan Allah. Misalnya Bilangan 9 ayat 15-16 yang kemarin kita itu renungkan tentang tiang awan, tiang api. Tetapi juga api itu muncul untuk apa? Menyatakan penghakiman dan penghukuman Allah. Jadi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang disimbolkan dengan api, saudara, itu menunjukkan kepada dua karakter Allah yang tidak dapat dipisahkan. Kasih Allah tetapi juga sekaligus keadilan Allah. Keadilan Allah sekaligus kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan Israel. Israel kenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Tetapi dia bukan cuma Bapa yang penuh kasih, dia adalah Bapa yang adil, yang menghukum umatnya, menghukum anak-anaknya ketika mereka berdosa kepada dia. Contoh, Imamat 10 ayat 2. Nadab dan Abihu, anak-anak daripada Imam Harun, imam besar Harun. Mereka baru saja ditabiskan, lalu mereka memberikan persembahan dengan api asing. Tiba-tiba lalu mereka disambar dengan api dari Allah. Mereka hangus di mana? Di ruang kudus, kemah suci Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat menyedihkan, sangat ironi bukan? Baru ditabiskan, baru saja mendapatkan penyertaan Allah yang luar biasa, tapi binasa di tengah-tengah pelayanan mereka pertama kali.
Lalu bilangan 16 ayat 35, Allah menghanguskan 250 orang yang melawan Tuhan dengan apinya. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, api berbicara juga bukan saja kasih karunia Allah, tetapi penghakiman dan penghukuman Allah atas umatnya yang berdosa. Mereka yang ada di tengah-tengah perkemahan itu berteriak. Karena apa? Karena mereka melihat ada nyala api di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Saudara, ini bukan api metafora ya. Api jadi-jadian, tidak begitu saudara. Ini api literal saudara. Benar-benar api yang muncul saudara. Dan membakar batas luar. Saudara lihat di situ, merajalela di tepi perkemahan, di tepi tempat perkemahan. Di mana itu saudara? Di mana? Nah, Timothy R. Ashley saudara itu menjelaskan demikian. Pada zaman Israel hidup itu ada perbedaan antara batas luar dan batas dalam. Batas luar perkemahan itu adalah dianggap sebagai tempat yang najis ya, secara seremonial ya. Secara seremonial itu tidak bersih, najis, tidak aman, tempat yang berbahaya dan tempat yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk Israel ada di sana. Dan batas dalam secara seremonial itu adalah bersifat halal, aman dan diizinkan oleh Allah atau diperkenankan oleh Allah. Nah, saudara, yang dibakar oleh Allah itu di mana? Batas luar ya saudara. Batas luar dan bukan batas dalam daripada perkemahan Israel. Mari kita lihat beberapa contoh yang menunjukkan ada batas luar dan batas dalam daripada perkemahan Israel. Kita lihat misalnya Kejadian 23 ayat 9. Kejadian 23 ayat 9. Di situ dikatakan supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela, miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Di ujung ladang. Di ujung ladang menunjukkan batas luar. Batas luar saudara. Lalu Yosua 15 ayat 8. Yosua 15 ayat 8. Dan ayat yang ke-21. Yosua 15 ayat 8 dan ayat yang ke-21. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Lalu ayat yang ke-21. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzel, Eder, Yagur. Jadi saudara lihat di situ batas-batas daripada tempat tinggal orang Yehuda atau suku Yehuda ada batas luarnya. Ada kota utama di mana mereka tinggal tetapi juga ada batas luarnya. Nah sekarang batas luar yang dianggap najis, yang disebut sebagai area marginal. Itu misalnya di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-12 sampai 13. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu di dalam ayat yang ke-16, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu. Ini adalah batas luar daripada perkemahan Israel. Israel ada dalam perkemahan dan mereka tidak boleh melewati batas luar. Jika mereka sampai kepada batas luar yang Allah itu tidak izinkan, mereka binasa di sana. Nah, yang dimaksudkan dengan api itu merajalela di tepi tempat perkemahan adalah di batas luar ini. Di tepi perkemahan yang bukan bagian dalam daripada perkemahan Israel. Pada waktu itulah Allah memberikan kepada mereka peringatan yang begitu keras atas dosa mereka. Allah membakar tempat tersebut. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dicatat di sini mengenai adanya korban jiwa, tetapi itu sangat menakutkan bagi Israel. Karena itu tempat itu disebut sebagai Tabera. Tabera yang berarti membakar,
Istilah ini saudara bukan saja sekedar istilah yang dinamakan begitu saja, tetapi istilah ini adalah sebuah ingatan yang Allah ingin berikan kepada Israel dan kepada generasi yang akan datang mengenai apa? Mengenai kekudusan Allah. Allah hadir di tengah umatnya, berarti Allah menuntut kekudusan. Allah ingin umatnya hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Harus taat kepada Allah dan percaya kepada Dia. Jika tidak, maka akibatnya adalah Allah akan hakimi mereka, hukum mereka atas dosa-dosa mereka. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Bagaimana ini menjadi pelajaran yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk memperingatkan umat Allah yang hidup pada zaman perjanjian baru dan zaman akhir. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Israel sebagai suatu peringatan. Ini adalah firman Tuhan yang Paulus itu jelaskan kepada kita. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, yaitu apa? Perjanjian baru dan kita yang hidup pada zaman sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, ini adalah peringatan Allah yang begitu keras kepada umat Allah, supaya jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut yang lahir daripada ketidakpercayaan, yang menghasilkan ketidakpuasan dan kemarahan serta pemberontakan kepada Allah. Apalagi di tengah-tengah kelimpahan berkat dan anugerah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-kali melakukan dosa yang sama dengan Israel. Jika saudara melakukannya, cepat-cepat sadar, minta pengampunan dosa daripada Tuhan sebelum Dia memurkai kita. Dan Tabera, saudara, adalah suatu wilayah yang tidak diketahui, tetapi yang jelas itu terletak di antara Gunung Sinai dan Kibrot Ta'awa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murka Allah menggambarkan kepada engkau dan saya bahwa perjalanan pengembaraan adalah perjalanan yang kudus. Perjalanan yang tidak boleh di dalamnya dicemari oleh dosa-dosa. Baik itu dosa secara internal maupun eksternal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa yang sedang kita bicarakan adalah dosa yang bersifat tersembunyi, yang ada di dalam hati beberapa daripada jemaat atau bangsa Israel, tetapi Tuhan singkapkan. Nah, bagaimana respon Israel ketika Tuhan itu hadir dan memurkai mereka dengan apinya? Saudara, Israel yang melihat api Tuhan itu berteriak bukan kepada Allah, tetapi berteriak kepada Musa. Berteriak bukan kepada Allah, tetapi berteriak kepada Musa. Saudara, ini berbicara mengenai fungsi Musa sebagai perantara bagi Israel, yang kemudian akan menjadi tipologi bagi Kristus sebagai perantara atas Israel di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat api Tuhan dan berteriak kepada Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah singgung, Musa tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Israel tidak berteriak dan api Tuhan itu tidak ada di situ, Musa tidak tahu, saudara. Dengan demikian, saudara, tidak semua dosa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan diketahui oleh hamba-hamba Tuhan. Diketahui oleh para pemimpinnya, tidak selamanya, saudara. Kecuali ada yang datang dan beritahukan kepada kita, atau orang bersangkutan mengaku kepada hamba Tuhannya, baru hamba Tuhan itu tahu. Jadi Musa dalam hal ini menunjukkan bahwa sekalipun dia perantara, dia memiliki kelemahan, dia tidak maha tahu. Sedangkan Kristus yang adalah perantara kita satu-satunya, yang merupakan tipologi dari Musa, dia adalah Allah. Dia maha tahu, dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada kita secara internal maupun eksternal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa tidak tahu. Tetapi api Tuhan menyingkapkan dosa yang tersembunyi itu, mendesak umat Allah untuk mengakuinya secara terbuka di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali pengakuan dosa datang bukan karena orang itu bertobat. Tetapi pengakuan dosa itu datang karena apa? Karena desakan yang Allah berikan melalui penghakiman Dia yang begitu keras. Pukulan yang begitu keras yang didera, yang diberikan cambuknya kepada orang yang berdosa. Dan ini yang terjadi atas Israel. Israel berteriak bukan karena dia bertobat, tetapi karena takut hukuman Tuhan. Takut hukuman Tuhan. Jadi dia tidak bertobat sama sekali, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 menunjukkan kepada kita perbedaan ketakutan. Ada godly fear dan ada worldly fear. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di situ dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Perhatikan, ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa maksudnya kalimat daripada Yohanes? Apakah itu berarti Yohanes menyangkali perasaan yang kudus, yaitu takut akan Allah itu? Bukan. Yohanes sedang berbicara mengenai apa? Worldly fear. Sebuah ketakutan yang diakibatkan oleh hukuman. Dan bukan ketakutan karena kasih kepada Allah. Saya mendatangi Allah, saya takut kepada Allah dengan motif kasih dan penghormatan. Beda dengan saya mendekati Allah di dalam ketakutan hukuman. Karena Allah akan menghukum saya, Allah akan menghakimi saya. Sedangkan di dalam Kristus, penghukuman dan penghakiman kekal Allah telah dicabut oleh kematian Kristus. Maka saudara tidak ada lagi ketakutan. Tetapi coba lihat Israel. Lihat Israel, saudara. Di tengah-tengah kepemimpinan Allah Tritunggal, bahkan Kristus yang adalah tipologi dari tiang awan, tiang api ada di situ. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Mereka justru takut hukuman dan bukan di dalam kasih mendekat kepada Allah. Menyadari keberdosaan mereka dalam kerendahan hati. Dan sungguh-sungguh merasakan kehancuran jiwa dan memohon pertobatan. Memohon pengampunan dari Allah. Tidak, saudara. Tidak. Mazmur, saudara, pasal 78, saudara, menunjukkan bahwa Israel terus buat dosa, persungutan demi persungutan. Dengan demikian, saudara, teriakan ini bukan teriakan yang merupakan pertobatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, saudara dan saya melihat bahwa kita sebagai orang yang telah jatuh di dalam dosa, sekalipun mengecap kebaikan-kebaikan, kemurahan hati Allah, segala pemeliharaan Allah melalui pekerjaan Kristus dan Roh-Nya di dalam gereja Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa engkau adalah orang yang sungguh dipilih Allah dan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena coba lihat Israel. Israel lihat api Tuhan berteriak kepada Musa. Cuman mau selamat dari hukuman, saudara. Tetapi sebenarnya tidak mengasihi Allah. Walaupun demikian, saudara, doa syafaat daripada Musa, saudara, ini adalah sebuah fungsi yang Allah pakai untuk meredakan murka Allah. Doa syafaat Musa adalah alat yang Allah pakai untuk meredakan murkanya. Itu bukan karena Musa itu terlalu hebat untuk membuat Allah itu reda murkanya. Tidak, saudara. Memang Allah menetapkan adanya sebuah perantaraan antara manusia kepada Allah. Dan perantara itu diwakili oleh Musa. Supaya oleh perantaraan itu murka Allah menjadi reda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimohonkan oleh Musa di dalam doa syafaat? Doa syafaat itu bukan doa yang ditujukan bagi dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri. Doa syafaat selalu adalah atas nama orang lain. Kita mendoakan sesama kita. Saudara, apa yang dia minta? Yang dia minta adalah memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan dari Allah atas dosa Israel. Dan memohon agar Allah menghentikan murka Allah, yaitu api itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Musa yang demikian adalah doa yang diwakili oleh Yesus Kristus yang nantinya akan datang kemudian. Dia berdoa. Hanya oleh doa Kristus maka umat Allah itu diampuni dan mendapatkan belas kasih daripada Allah. Musa dalam perantarannya masih jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus dalam perantarannya tidak pernah jatuh dalam dosa. Dengan demikian saudara melihat fungsi doa Musa mengacu kepada fungsi siapa? Kristus yang akan datang sebagai perantara yang esa antara kita dengan Allah. Dan Allah menjawab doa Musa, padamlah api itu. Jadi fungsi perantaran Musa menyimbolkan apa? Kasih Allah atas Israel. Dia murka, tetapi melalui Musa dia menyatakan kasih, belas kasih dan pengampunannya atas Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini menunjukkan kepada engkau dan saya, Allah itu tidak betah marah Israel. Allah itu tidak betah dengan murka dia ke atas Israel, saudara. Itu sebabnya dikatakan di dalam Alkitab, Allah punya panjang sabar itu sejauh timur dari barat. Tidak terukur, saudara. Betapa panjang sabarnya Tuhan. Dia mengampuni engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia marah untuk sesaat. Tetapi dia tidak membalaskan kepada engkau dan saya setimpal dengan dosa-dosa kita. Kalau dia balas setimpal dengan dosa kita, saudara, tidak ada satu manusia boleh hidup di muka bumi ini. Tetapi syukur kepada Allah, saudara, dengan doa syafaat Musa, engkau dan saya melihat bahwa pekerjaan Allah di dalam kasih-Nya begitu besar bagi umat Allah. Dia tidak betah marah lama-lama kepada Israel. Tidak betah murka lama-lama kepada Israel. Yang diinginkan apa? Menyatakan kasih-Nya kepada umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah dia adalah Bapa yang baik? Bapa yang sungguh amat baik.
Di tengah-tengah disiplin pun dia sesungguhnya memukul dengan air mata. Di tengah-tengah kemarahan, sesungguhnya dia marah tetapi dengan kesedihan yang amat dalam. Karena apa? Dia sungguh mengasihi Israel. Saudara, ini adalah hal yang pertama yang saudara dan saya pelajari di dalam karakter Allah. Allah adalah kasih dan Allah adalah kudus dan dia adalah Allah yang adil. Dan dengan demikian dia tidak akan membiarkan umatnya jatuh di dalam dosa. Tetapi dia hadir dan menguduskan umatnya. Dia hadir menegur, mendisiplin umatnya. Dan yang kedua, mari kita lihat dosa Israel selanjutnya. Yang saya katakan bahwa dia memang tidak pernah bertobat, Israel ini. Hanya karena takut hukuman maka datang terdesak untuk mengakui dosanya dan minta pengampunan dari Tuhan. Sekarang kita lihat hal yang berikut yang dilakukan oleh Israel. Di dalam pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-35. Yang kedua adalah kalimat ini. Mana itu membosankan? Mana itu membosankan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita belajar mengenai dosa yang tersembunyi. Tetapi sekarang kita belajar mengenai dosa yang dibuka terang-terangan, bicara, saudara, bicara. Siapakah subjek daripada dosa ini dan apa itu esensi dosa yang dilakukan oleh umat Allah dalam pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-35. Mari kita lihat subjek dosa ada dua di dalam ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama subjek dosa, pelaku dosa adalah orang-orang bajingan. Siapa mereka orang bajingan? Orang bajingan adalah sebuah kelompok orang non-Yahudi yang turut dalam Eksodus. Kita baca dalam Keluaran 12 ayat 38 dan Yosua 8 ayat 35. Mereka adalah orang-orang yang memiliki campuran karakter. Campuran karakter yang disebut sebagai bajingan. Bajingan, saudara. Saudara Matthew Henry menjelaskan bahwa gerombolan orang yang ikut-ikutan ini adalah mereka tidak memahami apa artinya perjanjian kekal Allah yang diikatkan oleh Allah dengan Israel. Tetapi mereka seolah-olah seperti benalu yang ada di dalam baju daripada Israel. Mereka menempel di sana dan kemudian mereka mengharapkan akan mendapatkan keuntungan melalui Israel. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang pergi tanpa tujuan, orang-orang yang pergi tanpa mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup mereka, yang membebaskan mereka, yang adalah pribadi yang membawa mereka eksodus keluar daripada Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sehingga orang-orang ini lebih tepatnya adalah orang-orang yang bersifat oportunis, saudara, yang selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry mengatakan bahwa orang ini atau golongan orang yang demikian memiliki tabiat yang jahat, yang suka menimbulkan perselisihan, yaitu selalu mengumandangkan spirit ketidakpuasan. Saudara, kalau ada di dalam pergaulan dengan orang yang demikian, sekalipun jumlahnya segelintir, jumlahnya cuma sedikit di dalam satu komunitas, saudara, dia punya pengaruh jauh lebih besar. Kenapa? Karena spirit perselisihan, karena ketidakpuasan, rasa tidak pernah puas, saudara, itu akan selalu membangkitkan dalam diri kita kegairahan untuk apa? Terpengaruh dan terikut ke dalam spirit yang demikian. Dan itu yang terjadi atas Israel, bukan? Israel terpengaruh atas bujukan, atas kata-kata daripada orang-orang bajingan ini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang bajingan itu tidak akan pernah hilang di dalam komunitas gereja. Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, orang-orang bajingan itu ada di dalam komunitas itu. Demikian juga gereja Tuhan hari ini, dari perjanjian baru sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara, orang-orang bajingan itu akan selalu ada dalam gereja. Dan mereka akan selalu menyuarakan apa? Spirit ketidakpuasan kepada Allah. Sekalipun Allah memelihara hidup daripada gereja, sekalipun Allah hadir dan memprovidensiakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan personal maupun komunal dalam gereja itu. Tetapi yang ada adalah apa? Suka sekali untuk tidak puas, suka sekali berselisih, suka sekali bertengkar. Saudara, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Segelintir orang, tetapi menjadi apa? Menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah pelaku dosa. Pelaku dosa utama yang menyebabkan Israel menangis kepada Tuhan. Israel keturunan asli daripada para patriark, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka terpengaruh, menangis lalu berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara, apa esensi daripada dosa mereka? Israel yang terpengaruh oleh orang-orang bajingan ini, saudara.
Ada beberapa esensi dosa yang terwakili di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita mulai melihat bagaimana dosa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang bajingan yang mempengaruhi orang Israel. Pertama, saudara, dosa yang tadi mengulang persungutan ya. Tidak puas kepada karya providensia Allah yang monoton. Saya kasih tanda petik monoton, saudara. Terus, continue, terus, saudara, berulang-ulang. Menyediakan roti mana sejak keluar dari Mesir sampai masuk Kanaan. Keluaran 16 dan Yosua 5 ayat 12. Kita baca Yosua 5 ayat 12. Yosua 5 ayat 12. Di situ dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, yaitu negeri Kanaan. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saya baca dari ayat yang ke-11. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Saudara perhatikan, Allah pelihara Israel itu monoton, terlihatnya monoton. Itu saja yang dikerjain Allah. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6? Kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Monoton, hanya itu saja. Saudara, bukankah seringkali kita kalau punya anak, yang anak keluhkan, yang anak-anak kita itu sungut-sungutkan adalah apa yang disediakan oleh orang tua secara monoton di depan mata mereka. Makan nasi, makan sayur, makan tempe, makan yang itu lagi. Putar-putar ya itu lagi. Gak ada yang lain mah. Kasih daging gitu kek. Atau kasih hal yang lain kek mak. Kenapa hanya ini saja. Yang kami lihat tiap hari cuma ini saja. Saudara, sesuatu yang monoton itu seringkali membuat kita cepat bosan, jenuh, muak, saudara, sangat muak. Saudara, kata-kata kemasukan nafsu rakus. Mari kita lihat bahasa Ibraninya. Kata kemasukan itu dalam bahasa Ibrani berarti to turn atau return. Kembali, berbalik. Jadi ini bukan kayak kerasukan, saudara ya. Iblis masuk dalam jiwa orang itu, bukan, saudara. Ini bicara mengenai adanya satu spirit yang ingin berbalik. Berbalik kemana? Berbalik kepada hidup yang lama. Berbalik kepada Mesir yang kami inginkan. To turn, return, saudara ya. Lalu nafsu rakus itu dalam bahasa aslinya itu berarti kecondongan, hasrat, atau kecanduan. Kemabukan atau kecanduan atau kerakusan. Akan apa? Selera, cita rasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini bukan soal makanan. Ini masalah cita rasa. Seringkali yang menjadi menghalangi Tuhan itu adalah selera kita, cita rasa kita. Kalau yang dipimpin oleh Musa ada sekitar 2-3 juta jiwa, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau mereka itu mabuk, tercandu dengan cita rasa mereka masing-masing. Cita rasa itu bisa saja soal lifestyle, gaya hidup. Bisa saja itu mengenai gaya kepemimpinan Musa yang mereka tidak puas. Bisa juga itu karena makanan yang monoton yang Allah berikan kepada mereka. Atau hal yang lain. Apa saja yang menjadi selera daripada mereka. Atau yang menjadi cita rasa yang menjadi kesukaan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup melihat providensia Allah yang monoton itu sebagai hal yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Nanti kita akan lihat bagaimana itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas kepada karya providensia Allah yang monoton, menyediakan roti mana. Saudara, sekali lagi istilah monoton tidak boleh dinilai secara negatif. Monoton ini negatif di dalam sudut pandang tidak puas. Tetapi sesungguhnya dari sudut pandang Allah ini adalah suatu kelimpahan anugerah Allah yang Allah karuniakan kepada Israel. Maka hal yang kedua yang mereka lakukan adalah setelah mereka tolak providensia Allah, karya Allah yang monoton itu, yang mereka sebut sebagai monoton itu, saudara. Maka apa yang terjadi? Mereka sesungguhnya menyangkali atau menolak kasih dan kemurahan Allah. Kasih dan kemurahan Allah. Saudara perhatikan, mereka membandingkan mana dengan apa yang mereka dapatkan di Mesir. Apa saja yang mereka dapatkan di Mesir, saudara? Ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanan yang sangat sedap, bukan?
Kalau saudara mau buat sop, mau buat kuah, kalau ada bawang merah, bawang prei, bawang putih digoreng itu enak sekali ya saudara. Wah saudara, ini sesuatu yang menggiurkan bagi mereka. Sekali lagi cita rasa, selera mengikat mereka. Mereka menolak kasih dan kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam mana. Mana saudara, itu bukan sekedar makanan biasa, tapi mana adalah simbol kemerdekaan sejati. Simbol kemerdekaan sejati. Kenapa? Karena mana diberikan oleh anugerah Allah semata. Makanan yang berasal dari sorga. Yang disebutkan oleh Mazmur 78 sebagai makanan malaikat. Makanan malaikat saudara. Tetapi saudara, kepada makanan yang berasal dari anugerah Allah itu, mereka menganggapnya sebagai hal yang remeh. Yang tidak memiliki arti apa-apa. Padahal Allah sendiri mengadakannya ketika Israel sedang tidur. Saya baca di dalam ayat yang ke-9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam. Pada waktu malam. Maka turunlah juga mana di situ. Saudara, Allah mana yang begitu baik. Bapa mana yang begitu baik. Anaknya masih tidur. Dia sudah siapkan makanan untuk mereka makan. Allah kita adalah Allah yang begitu amat baik. Dia menyediakan makanan ketika Israel sedang tidur. Israel tidak menyadarkan dirinya. Israel tidak sedang bekerja, tetapi Allah bekerja bagi mereka. Menyediakan makan minum mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah memberi oleh karena kasih dia kepada umatnya. Allah memberi oleh karena kasih dia sebagai Bapa yang harus pelihara hidup dari anak-anaknya. Dan di dalam teks yang kita baca, saya baca tadi saudara, apa yang dikatakan di situ saudara? Kami makan ikan di Mesir tanpa bayar apa-apa. Lalu kemudian makan mana bayar begitu? Ini adalah kalimat ironi saudara. Kalimat yang sekali lagi menyangkali kasih dan kemurahan Allah saudara. Allah memberikan mana tanpa biaya satupun. Tanpa biaya satupun. Masakan engkau membandingkan dengan makan ikan di Mesir tanpa bayar? Benarkah tanpa bayar? Diberikan mana tanpa biaya, cuma-cuma, ataupun kerja keras. Cuman bangun pagi pungut saudara, pungut. Lalu kalau mau masak ya masak saja sesuai dengan masing-masing punya cara masak. Ya, nanti kita lihat ada beraneka ragam cara masak dalam mengelola mana tersebut saudara. Tapi kerjanya itu juga tidak berarti apapun. Cuman tinggal pergi pungut, ambil mana itu yang sudah Tuhan siapkan. Keluar perkemahan gak perlu kerja keras. Bukankah Israel menikmati berkat dan bukan kutuk? Kita lihat Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Kutuk Allah atas Adam dan pekerjaannya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dengan berpeluh. Tapi waktu Israel memungut mana, tidak ada peluh yang mereka keluarkan. Sama sekali tidak ada keringat. Yang ada adalah berkat yang mereka terima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel mendapatkan itu semua di dalam konteks liberation, pembebasan. Allah membebaskan mereka dengan tangan Allah yang kuat dan membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara, mana simbol daripada kemerdekaan sejati, pekerjaan Allah yang bersifat supranatural di dalam hidup daripada umat Allah. Mana memiliki kandungan gizi yang menyehatkan. Saudara baca dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 21 dan ayat yang ke-31. Dijelaskan tentang mana itu bagaimana. Dan di dalam penyelidikan arkeologi, mana mengandung memang gizi dan kesehatan yang cukup bagi Israel. Allah memberikan kekuatan bagi Israel untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan melalui makanan sorgawi. Makanan sorgawi. Saudara ingat ketika Elia, dia menjadi putus asa. Dia lari dari Israel gara-gara ancaman daripada Isabel. Dia pergi ke padang gurun. Lalu apa yang Allah berikan kepada dia? Allah kasih makanan surgawi bagi Elia. Untuk apa? Elia makan. Dan kemudian Allah perintahkan dia untuk bekerja lagi bagi Tuhan. Israel demikian, untuk bekerja, melayani Tuhan dan berjalan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka butuh makanan surgawi. Mereka butuh makanan dan kekuatan secara supranatural yang bukan saja menyehatkan secara fisik tetapi juga secara rohani. Mana memiliki cita rasa yang disukai setiap orang seperti madu ya di dalam Keluaran, dan dapat diolah dengan beraneka ragam cara. Saudara baca di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan demikian, apakah ada yang kurang pada diri Israel? Jawabnya tidak. Allah menyediakan segala apa yang menjadi keinginan mereka.
Persoalannya adalah mereka tidak mampu menaklukkan cita rasa atau selera mereka di bawah cita rasa Allah. Allah memberikan mana dengan cita rasa yang baru. Bukan cita rasa yang bersifat fisikal, tetapi cita rasa yang spiritual. Tapi mereka menolak itu, menolak saudara. Menolak kasih dan kemurahan Allah. Makanan surgawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Allah di dalam kehidupan umat Allah untuk membuat mereka kuat dan berjalan menaati Tuhan adalah dengan mengaruniakan kepada mereka makanan surgawi. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru, Yohanes mengklaim bahwa Yesus adalah roti hidup. Dia adalah makanan rohani yang sejati itu yang disimbolkan oleh mana di dalam perjanjian lama. Yesus adalah mana surgawi, bahkan melampaui dari mana. Yesus berkata, nenek moyangmu makan mana dan mati. Tetapi kalau engkau makan roti hidup, yaitu Kristus itu sendiri, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian saudara, di balik mana, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada mereka berkat surgawi yang berlimpah-limpah. Melampaui daripada apa? Kebutuhan fisik Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menolak mana? Berarti menolak kasih dan kemurahan Allah atas Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang menjadi keinginan mereka? Return kepada apa? Ke Mesir. Cita rasa mereka lekat kepada Mesir. Berabad-abad mereka ada dalam perbudakan. Dan mereka senang dengan itu saudara. Kenikmatan Mesir adalah wujud keserakahan dan kerakusan manusia. Kenapa? Karena itu adalah simbol daripada perbudakan. Tidak adanya kemerdekaan di sana. Saudara, dan saya perhatikan bagaimana mereka mencoba membandingkan mana dan kenikmatan Mesir. Mereka membesar-besarkan kelimpahan dan kelezatan makanan di Mesir. Ya, tadi saya sudah bacakan ayat yang kelima. Dan mereka berkata tidak membayar apa-apa. Faktanya mereka membayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Mereka menyangkali fakta pahitnya hidup di Mesir. Mereka menyangkali fakta kerja rodi di Mesir. Mereka menyangkali fakta penindasan dan bahkan pembunuhan yang mau diupayakan oleh Firaun. Mereka menyangkali fakta suara dan cambuk daripada para penguasa atau para pengawas penindas daripada Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel yang bersungut-sungut, yang menangis dengan spirit demikian, mereka membuang sejarah kepahitan di mana Allah hadir dan Allah membebaskan mereka dari kepahitan hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang membuat engkau dan saya menolak kasih dan kemurahan Allah adalah melupakan perbuatan Allah di dalam sejarah kehidupan saudara. Melupakan kebaikan-kebaikan Allah, kasih dan kemurahan Dia yang Dia sudah kerjakan dalam hidup saudara di masa yang lampau. Sehingga ketika engkau memasuki waktu di masa kini, saudara seolah-olah menjadi orang yang amnesia, yang tidak ingat lagi, sama sekali tidak ingat lagi kepada kebaikan-kebaikan Allah di masa lampau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka yang telah mendapatkan kasih karunia Allah di masa lampau, mereka akan memegang pengalaman itu, pengalaman rohani dan pengenalan mereka yang benar akan Allah itu, lalu menjadi fondasi bagi mereka di dalam pergerakan iman mereka di masa yang akan datang dan di masa kini ketika mereka menghadapi beragam macam pergumulan hidup. Tetapi berbeda dengan Israel. Israel melupakan itu semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri daripada orang yang tidak pernah kenal Allah yang sejati adalah melupakan kasih Allah yang terbesar dalam hidup dia. Suatu waktu dalam pengalaman pelayanan saya, apa yang terjadi? Ada satu anak yang mengatakan demikian. Setiap kali kalau dia datang ke gereja, firman Tuhan yang disampaikan tuh nggak nyantol sedikit pun di pikiran dia. Sekarang ketika dia berhadapan dengan suatu kondisi di mana di luar daripada kekuasaan dia, lalu dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang lupa siapa itu Yesus. Yesus itu siapa? Kita bilang berdoa dalam nama Yesus. Yesus itu siapa? Lalu saya mulai teringat akan satu konsep demikian. Orang yang percaya kepada Kristus, di dalam keadaan yang paling darurat sekalipun, dia tidak akan kehilangan satu hal yang terutama dalam hidup dia, yaitu Kristus itu sendiri. Dan kalaupun dia lupa itu dan ketika orang mengingatkan, dia akan tahu dengan segera siapa itu Yesus Kristus. Kenapa? Karena jiwanya itu diberikan iman yang sejati di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan kepada engkau dan saya sesuatu hal yang sangat penting. Kehadiran Allah, kasih Allah, saudara akan ingat dan saudara akan jadikan sebagai landasan untuk saudara bergerak menaati Dia di masa kini dan masa yang akan datang. Jika saudara sungguh-sungguh mengenal Dia dan menyimpan segala kebaikan dan kemurahan itu dalam hati saudara. Kalau saudara tidak simpan itu, saudara anggap remeh itu, saudara lupakan itu, maka ketika keadaan darurat datang, saudara akan segera membuang Allah dari hidup saudara. Ketiga,
Esensi dosa daripada Israel, saudara, ketika mereka mengucapkan kalimat, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, kita menjadi kurus kering. Kecuali mana ini saja yang kita lihat, gak ada yang lain lagi. Saudara, ini adalah bicara mengenai tidak adanya ucapan syukur. Kurus kering. Ini adalah kalimat yang sangat jahat. Mereka tuduh Allah membuat nasib buruk kepada mereka. Tetapi sesungguhnya mereka sendirilah yang menyebabkan nasib buruk itu. Mereka menilai diri mereka di dalam perspektif mereka sendiri. Mereka mengatakan kami kurus kering. Ini berarti mereka sama sekali tidak mengucap syukur kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menolak kasih dan kemurahan Allah akan selalu mengakibatkan tidak adanya ucapan syukur di dalam diri daripada orang yang terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan. Perjanjian baru mengatakan bahwa ucapan syukur adalah lambang daripada pengalaman atau kelimpahan anugerah Allah yang dialami oleh orang percaya. Ucapan syukur adalah simbol dan tanda daripada anugerah Allah yang sudah kami terima. Kalau tidak ada ucapan syukur, implikasinya apa? Saudara sama sekali menyangkali anugerah dan kasih Allah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Saudara perhatikan di dalam Keluaran 16 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Waktu Allah memberikan pertama kali mana kepada Israel, Israel terkagum-kagum, saudara. Terkagum-kagum, saudara ya. Mereka sungguh-sungguh melihat itu sebagai pemberian Allah yang luar biasa. Mereka bersyukur sekali. Sampai bertanya, apakah ini? Apakah ini? Mereka begitu terkagum-kagum. Tetapi saudara, setelah berjalannya waktu, belum lama, baru 2 tahun saudara. Baru 2 tahun ikut Tuhan, saudara. Apa yang terjadi? Kami kurus kering. Kami kurus kering, saudara. Saudara tahu istilah kurus kering dalam bahasa Ibrani-nya apa? Kurus kering itu, saudara, berarti lemah, remuk. Kurus di dalam seluruh hidup secara fisik dan rohani. Secara fisik dan rohani, saudara. Ini adalah kalimat yang sama sekali tidak pernah mengungkapkan ucapan syukur sama sekali, saudara. Tidak pernah menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya. Ucapan syukur itu, saudara, lahir daripada anugerah dan kasih Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi juga kemampuan untuk menghitung berkat Tuhan. Waktu saudara menyanyi sebuah lagu di dalam lagu Kristen, ada satu lagu yang mengatakan hitung berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan. Itu bukan karena Allah mau kita itu hitung-hitungan sama dia. Bukan, saudara. Tetapi hitung berkat Tuhan itu untuk apa? Untuk membangkitkan dalam jiwa kita ucapan syukur kepada Allah. Lihat setiap bagian hidup kita secara fisik, secara rohani. Allah pelihara. Allah pelihara, saudara. Hitung berkat Tuhan supaya jangan engkau menjadi orang yang mengatakan kami kurus kering. Saudara, ini kata-kata tuduhan, dakwaan yang seperti dia bolos, ya saudara. Berikan kepada Allah, fitnah kepada Allah. Sedang Allah memberikan kepada mereka makanan setiap hari. Sebelum mereka bangun tidur pun sudah Allah siapkan makanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang sangat-sangat menyudutkan Allah. Tidak mengucap syukur. Mentalitas daripada orang yang terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Keempat, esensi daripada dosa itu, saudara, terlihat di dalam ayat 6 dan ayat 21 sampai 23. Bahwa mereka, bukan saya tidak bersyukur, tetapi mereka tidak percaya pada Allah dan kuasa serta kebaikannya yang sanggup memenuhi kebutuhan Israel. Saudara, fakta mengenai murka Allah, saudara, yang bangkit atas Israel, saudara, di dalam catatan ayat 18 sampai ayat yang ke-20, itu menunjukkan bahwa Israel menolak Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan, saudara. Dan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka lahirlah keinginan-keinginan yang tidak kudus. Kembali kepada hidup lama. Kembali kepada kenikmatan hidup yang lama. Kembali kepada dosa. Kembali kepada keadaan yang diperbudak. Tidak percaya, saudara. Tidak percaya. Dan itu sayangnya terungkap melalui keraguan Musa. Musa berkata di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi saudara ya. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Ini belum termasuk perempuan, anak-anak dan orang Lewi. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Kalimat Musa ini adalah kalimat yang sama dengan orang Israel.
Musa adalah seorang pendoa syafaat perantara Israel, tapi pada saat yang sama dia seorang pendosa, saudara. Sehingga ketika dia berbicara dengan Allah, saudara, dia mengungkapkan keraguan yang adalah juga gambaran daripada keraguan Israel kepada Allah dan pemeliharaannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak percaya kepada Allah dan kuasa Allah yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang demikian saudara seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Ketika kita mendapatkan janji Allah akan penyertaan Dia, pemeliharaan di atas hidup kita, tetapi realita kehidupan kita menunjukkan bahwa kita mengalami banyak kekurangan. Kita mengalami banyak kesukaran. Sehingga itu menjadi gap yang sulit terjembatani. Di satu pihak Allah berjanji untuk memberikan kepada kita pemeliharaannya melalui makanan dan minuman. Di pihak lain umat Allah mengalami kesengsaraan. Umat Allah mengalami kesukaran. Umat Allah mengalami kekurangan makanan dan minuman. Bagaimanakah janji Allah ini bisa make sense dengan realita hidup saya? Dan itu menjadi pertanyaan bagi Israel dan pertanyaan bagi Musa. Mereka meragukan Allah bahwa Allah sanggup untuk merealisasikan apa yang menjadi kehendak Dia, janji Dia dalam realita hidup kita yang kelihatannya mustahil untuk digenapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak contoh di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan dan juga umat Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang menemukan antara janji firman Allah dan realita hidup itu tidak berkesinambungan. Tetapi justru di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah tidak berkesinambungan, Allah hadir untuk menyelesaikannya. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Israel dan menunjukkan bahwa Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan Israel di tengah-tengah ketidakpercayaan Israel dan Musa. Kelima, dosa daripada Israel, saudara. Dosa daripada Israel itu adalah mereduksi Allah dan karyanya berdasarkan desakan keinginan yang tidak kudus atau nafsu jahat. Bilangan 11 ayat 4b tadi ya. Mereka mereduksi Allah dan karyanya berdasarkan desakan keinginan yang tidak kudus atau nafsu jahat. Allah diukur berdasarkan nafsu mereka. Jadi semua kebaikan Allah, kemurahan Allah, cinta kasih Allah hanya dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat disyukuri jika itu bersesuaian dengan keinginan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kondisi yang sangat-sangat mengenaskan ya di dalam kehidupan dari Israel yang melihat langsung penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Allah menjawab Israel dan Musa sekaligus di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini yang saya katakan. Janji Tuhan dengan realita hidup seolah-olah tidak nyambung. Tetapi Allah membuat ini menjadi nyambung. Yang mustahil ini adalah tidak mustahil bagi Tuhan untuk Allah kerjakan. Kalimat Tuhan, masakan kuasa Tuhan akan kurang, bahasa Inggrisnya, is Yahweh's hand cut short? Saudara, ini adalah kalimat di dalam Yesaya 50 ayat 2 dan 59 ayat 1 yang menunjukkan impotensi daripada Allah dan kuasanya. Jadi kata-kata Allah ini seolah-olah mengeluarkan, menunjukkan isi hati sesungguhnya daripada Israel. Yang mengatakan bahwa Allah engkau impoten. Saudara, ini mengerikan ya, tuduhan yang sangat mengerikan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia itu seolah-olah bahasa yang biasa saja. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, kalimat ini Allah membukakan, Allah menarik keluar apa yang ada dalam hati Musa dan hati Israel. Aku ini Allah yang impoten kah? Saudara, kalau impoten, saudara, itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, saudara. Bukan saja tangannya kurang, tetapi memang gak bisa. Tidak bisa sama sekali, saudara. Impoten, saudara. Aduh, saudara, ini adalah kalimat yang begitu mengerikan. Di dalam jiwa daripada orang percaya, saudara, umat Allah bahkan seperti Musa masih terdapat dosa yang demikian. Jika hati Musa saja masih terdapat dosa yang demikian, apalagi kita hari ini, saudara. Kita hari ini mungkin sekali jatuh dalam dosa yang demikian, saudara. Kita bilang Allah impoten, saudara. Allah nggak sanggup, Allah nggak bisa menghasilkan. Saudara, Allah menegaskan, firman Tuhan akan mengerjakan kehendak Allah. Bukan Musa yang menyediakan kebutuhan bagi Israel. Allah sendiri yang bertanggung jawab langsung untuk menyediakan kebutuhan fisik dan rohani bagi Israel. Israel, Musa, kamu akan lihat
aku akan menjawabnya. Aku akan menyelesaikan segala sesuatu yang di matamu itu mustahil, di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ini adalah esensi-esensi daripada dosa Israel. 5 esensi dosa ini, saudara, begitu luar biasa, mengerikan, ada tersimpan di dalam jiwa baik Musa maupun Israel. Sekarang bagaimana Allah menjawabnya? Saudara, tadi saya katakan karakter Allah di dalam kasih dan keadilannya itu berjalan begitu seimbang sehingga kekudusan Allah itu dipertahankan di hadapan Israel. Dan mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Menjawab Israel di dalam keberdosaan mereka, tetapi sekaligus menunjukkan kasih karunia dia kepada Israel. Saudara lihat di situ kalimat yang merupakan pertanyaan yang sebenarnya saudara waktu membaca teks kita sudah langsung bisa menjawab. Daging yang Allah berikan itu berkat atau kutuk? Daging yang Allah berikan itu berkat atau kutuk? Jawabnya berkat sekaligus kutuk. Berkat sekaligus kutuk, saudara. Mari kita lihat bagaimana Allah membuat hal ini memenuhi keinginan Israel tetapi sekaligus menghukum mereka. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat ini. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan daging kepada umatnya bukan 1 hari, 2 hari, 20 hari, bukan. Tapi 1 bulan penuh. Tiap hari makan daging. Selain mana? Mereka makan daging. Saudara, dalam ayat yang ke-31 Allah menunjukkan bagaimana firman dan rohnya bekerja untuk mengeksekusi dan menyempurnakan kehendak Allah bagi Israel dalam apa? Menyediakan daging bagi Israel. Pasal 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudara, mari kita lihat angin. Angin, saudara, ruah bahasanya dalam bahasa Ibrani yang berasal dari Yahweh. Dan ini bukan sekedar angin yang kita katakan sebagai angin fisik saja. Tetapi ini berbicara mengenai apa? Allah yang bekerja langsung untuk menggerakkan segala kekuatan alam mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita tahu bahwa ruah yang bekerja itu adalah roh Allah itu sendiri. Allah menyediakan daging melalui kuasa rohnya yang disebut sebagai ruah Yahweh. Ruah Yahweh. Saudara, jadi itu berarti bukan cuma angin biasa. Angin yang umumnya bertiup. Tetapi saudara, itu adalah kuasa Allah yang bekerja di sana. Dan kuasa itu bukan sekedar kuasa biasa, tetapi itu adalah pribadi Allah yang bekerja di sana. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan demikian. Kalimat ayat yang ke-31, ruah Yahweh menunjukkan bahwa dia menyediakan daging bukan dengan kuasa natural, tetapi dengan kuasa supranatural oleh pekerjaan rohnya. Yang kedua, itu adalah sesuatu yang bersifat supranatural karena Allah yang kerja langsung. Tetapi di pihak lain, Allah berkuasa menggunakan hal natural untuk memenuhi kebutuhan umatnya secara supranatural. Di dalam aspek apa Allah menggunakan hal natural? Migrasi burung-burung puyuh. Dari mana? Dari Afrika menuju ke Palestina yang melewati semenanjung Sinai. Saudara, laut, kata laut di dalam ayat 31 itu mengacu ke Teluk Akabah. Ya, yang ada di sebelah timur daripada Laut Merah. Ya, Laut Merah kita tahu ada di wilayah Afrika tentunya. Jadi burung puyuh itu di bulan itu, anehnya di bulan itu tepat pada pengembaraan Israel. Israel berkemah di tempat itu dan terjadilah migrasi. Migrasi dari mana? Dari Afrika menuju Palestina. Burung puyuh berpindah dengan tiupan angin. Dibantu dengan tiupan angin, ruah Yahweh. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu mereka melewati, burung-burung itu melewati semenanjung Sinai, saudara. Aristoteles mengatakan bahwa mereka kehabisan tenaga karena tubuh mereka itu cukup berat sehingga mereka akhirnya terjatuh ke tanah. Itu penjelasan dari Aristoteles, saudara. Tetapi saudara, walaupun itu adalah sesuatu yang secara natural Allah kerjakan, tetapi Allah kontrol yang natural itu untuk membuat ketersediaan makanan secara supranatural bagi Israel.
yang menunjukkan kepada titik supranaturalnya adalah jumlah burung puyuh yang bersifat extraordinary. Saudara bayangkan, mereka mengumpulkan burung puyuh itu, saudara, sepanjang 2 malam. 2 malam, saudara ya. 2 hari 2 malam, saudara. Berarti banyak sekali. Dan setiap orang itu mengumpulkan sedikit-dikitnya, saudara, 10 homer. Saudara tahu 10 homer itu berapa banyak? 2.200 liter. Saudara bisa bayangkan itu berapa banyak, saudara. Setiap keluarga yang mengambilnya, saudara, 10 homer, saudara. 10 homer, 2.200 liter. Itu, saudara, sesuatu yang begitu limpah. Dengan demikian, saudara, ketika mereka memungutnya dan mereka memungut dengan kelimpahan, setiap orang memungut sedikitnya 2.200 liter, menunjukkan kepada kelimpahan daging yang berasal dari Allah. Allah memberikan kepada mereka kelimpahan, bahkan burung-burung itu, saudara, dikatakan berhamburan. Kenapa, saudara? Karena tingginya itu 0,9 meter. 0,9 meter berarti nggak ada setengah meter, saudara. Itu memungkinkan mereka tangkap. Mereka tangkap, saudara. Mereka tangkap dengan cepat. 0,9 meter. Ya saudara, di situ dikatakan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi, yaitu 0,9 meter. Gak ada 1 meter tingginya, saudara. Pendek sekali, saudara. Mereka ambil, mereka tangkap langsung, dipotong dan dimasak makan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat kebaikan Tuhan bagi Israel. Israel bersungut-sungut, Israel marah, Israel memberontak, Israel tidak puas, Israel melakukan segala macam dosa tadi. Tetapi kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih Allah masih meladeni mereka dan menyediakan bagi mereka keinginan mereka makan daging. Saudara, di dalam Keluaran pasal 16, di situ sudah disebutkan bahwa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan dalam pengembaraan mereka sudah makan daging burung puyuh. Itu di dalam tahun pertama perjalanan mereka. Dan ini adalah tahun kedua perjalanan mereka. Dan Allah menyediakan bagi mereka kelimpahan yang luar biasa. Dengan demikian, apa yang Allah katakan kepada Musa? Firmanku akan terjadi kepadamu. Firmanku akan menggenapinya, saudara. Dan itu benar. Itu benar. Dia menyediakan bagi umatnya. Tetapi di sisi yang lain, kalimat ini, saudara. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa mereka keluar dan mereka mengambil langsung begitu banyak 2.200 liter? Ini bukan saja berbicara mengenai kelimpahan berkat Allah di dalam daging burung puyuh yang dikaruniakan, tetapi juga menunjukkan kerakusan Israel. Israel begitu amat rakus sampai ambil itu nggak kontrol, saudara. Ambil itu terus, ambil. Saudara, orang yang tamak, orang yang rakus, saudara, orang itu tidak akan pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Ambil terus. Hari kemarin sudah ambil, hari ini ambil lagi. Ambil sebanyak-banyaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ambil sebanyak-banyaknya itu tidak mengindikasikan sesuai dengan kebutuhan. Ambil sebanyak-banyaknya bahkan melampaui daripada kebutuhan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka ambil dengan rakus, saudara. Dan Allah mengizinkan tula. Kata tula, saudara, mengacu kepada penyakit, racun yang diakibatkan oleh makanan tersebut. Jadi waktu mereka makan, mereka keracunan. Dan penyakit itu, saudara, adalah penyakit yang di dalam catatan daripada kitab Ulangan dan juga kitab Keluaran itu adalah tula yang Allah berikan kepada orang Mesir. Tetapi ketika Israel jatuh dalam dosa, tula itu Allah berikan juga kepada Israel. Jadi mereka keracunan makanan, saudara. Sambil makan, sambil racun, dan mereka mati dengan keracunan makanan, saudara. Ada penyakit yang mereka alami, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengerikan sekali. Jadi orang keracunan makanan itu tidak selamanya secara klinis itu terganggu saja. Tapi bisa saja keracunan makanan karena pukulan dari Allah. Allah menghakimi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keracunan dengan nafsu mereka yang rakus itu, saudara. Dan saudara, ada kalimat di situ yang dikatakan, ayat yang ke-32. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ini maksudnya apa, saudara? Apakah ini berarti mereka membuat semacam pengawetan daging, lalu kemudian mereka jemur? Bukan itu, saudara. Tetapi istilah ini, saudara, dalam bahasa aslinya mengacu kepada apa? Mengacu kepada tula yang terjadi atas Israel. Mereka jatuh terkapar dan binasa di sana.
dengan nafsu rakus itu. Mereka terhampar, mereka tergeletak, mereka itu tersebar di perkemahan, mereka mati di sana. Mereka dikuburkan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, daging menjadi kutuk atas Israel. Berkat sekaligus kutuk, berkat sekaligus kutuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang saudara menuntut dan mendesak Allah di dalam doa-doa kita supaya Allah memenuhi keinginan kita. Allah bisa menjawabnya dengan cara yang sama seperti dia menjawab Israel. Jika saudara mendesak Allah dengan cara pikir seperti Israel yang berdosa kepada Tuhan, Allah bisa saja memberikan kepada saudara kelimpahan. Seperti dia melimpahkan daging ini kepada Israel. Tetapi di tengah-tengah kelimpahan saudara akan menikmati apa? Kutuk Allah. Menikmati apa? Penghakiman Allah. Penghukuman Allah yang begitu keras. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya kelimpahan itu kita identikkan dengan berkat Allah. Bisa saja di tengah-tengah kelimpahan justru kutuk Allah yang turun. Dan dengan demikian kita juga tidak bisa katakan bahwa di tengah-tengah kekurangan kita itu kita identikkan dengan ketiadaan berkat Allah. Bisa saja di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah penderitaan, berkat Allah berkelimpahan dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah cara kerja Allah di dalam kehidupan daripada Israel untuk menunjukkan Israel tidak boleh menghinakan Allah dan menghinakan karya providensia dia. Dan ketika Israel menghinakan dia, menghinakan segala karya providensia dia, maka Allah yang langsung turun tangan untuk mendisiplin Israel, bahkan membunuh mati mereka dengan tidak segan-segan karena nafsu rakus mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ke dalam kehidupan daripada Yesus Kristus. Kristus dan keserakahan Israel. Kristus hadir di tengah-tengah pengembaraan Israel. Kristus hadir dan memimpin Israel. Kristus menyatakan kelimpahan berkatnya. Bahkan firman itu menggenapkan apa yang menjadi keinginan Israel. Allah memberkati mereka. Tetapi Kristus juga bertindak untuk menyatakan keadilan Allah di sana. Maka keserakahan Israel, saudara, akan berhadapan dengan kekudusan Allah di dalam Kristus. Dan hal itu terjadi terutama, ultimat di mana? Di atas kayu salib. Ketika kasih dan keadilan Allah dinyatakan di dalam penghakiman Allah atas Kristus. Kristus menanggungnya bagi umatnya. Kristus menanggung murka Allah supaya umatnya mendapatkan berkat Allah. Sehingga ketika engkau dan saya mendapatkan berkat Tuhan, itu bukan lagi kutuk. Karena Kristus telah menyelesaikan kutuk tersebut. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola kerja Allah, pola disiplin dan pola pendidikan Allah kepada Israel juga diterapkan kepada gereja Tuhan sepanjang zaman. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa engkau dan saya memahami bagaimana Allah bekerja memelihara kita di tengah-tengah kelimpahan maupun di tengah-tengah kekurangan kita. Tetapi engkau dan saya tidak boleh sekalipun menghina dia dan tidak menghargai berkat pemeliharaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur untuk anugerah Allah di sorga bagi firman Allah hari ini. Kami mohon ampun oleh karena kami adalah orang-orang yang digambarkan seperti Israel, Tuhan. Kami banyak sekali merasa tidak puas dalam jiwa kami, bahkan di tengah-tengah kelimpahan berkat yang mungkin Tuhan berikan bagi kami. Kami sukar untuk menghitung berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Kami terus-menerus melihat kekurangan demi kekurangan, dan kami sulit melihat akan anugerah Allah dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah Tuhan berkenan mengampuni dan mengasihani kami. Ajar kami untuk memiliki jiwa yang bersyukur. Ajar kami untuk terus dipuaskan oleh Allah saja, dan bukan oleh keinginan atau desakan nafsu kami. Kami mohon kasih karunia Tuhan menopang kami, karena tidak ada satu manusia pun yang dapat lolos daripada dosa ini, kecuali Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelesaikan dosa kami, dan yang telah meluputkan kami dari kutuk Allah di atas kayu salib. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.